Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mempertanyakan terminologi dari operasi tangkap tangan OTT yang kerap dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Setelah kadernya yang juga Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz kena OTT KPK saat Rakernas Nasdem di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Surya Paloh bahkan sampai memerintahkan kadernya di Komisi 3 DPR RI untuk memanggil KPK dalam rapat dengar pendapat dan memperjelas terminologi OTT. Merespon itu, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan operasi tangkap tangan OTT Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz sudah sesuai aturan. Sebelum OTT, KPK menerbitkan surat perintah penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara awal 2025. Pertengahan Juli 2025 terjadi peningkatan komunikasi dan proses penarikan sejumlah uang untuk diberikan kepada sejumlah pihak sebagaimana informasi diterima KPK. 3 tim yang dibentuk KPK ditugaskan untuk melakukan OTT di 3 lokasi, yakni Jakarta, Kendari, Sulawesi Tenggara, dan Makassar, Sulawesi Selatan. Dari informasi OTT di Jakarta dan Kendari diketahui terjadi penyerahan uang maupun barang juga perintah. Ini kemudian KPK yakin Abdul Aziz terduga juga harus diamankan sehingga dilakukanlah OTT. Menurut Asep, OTT juga ditemukan pada saat terjadinya tindak pidana orang atau sesaat setelah diteriakkan oleh khalayak ramai atau pada saat ditemukan bukti-bukti di tangan terduga pelaku. Berbeda dengan pendapat Surya Paloh yang menurutnya si pemberi tanda kutip suap dan yang menerima tidak berada dalam satu lokasi tidak bisa diartikan sebagai OTT. Kita melihat bahwa ada 4,5 triliun ya anggaran yang disediakan untuk meningkatkan rumah sakit ya, dari tipe D menjadi tipe C di 12 kabupaten. Indikasinya bahwa terhadap pembangunan rumah sakit ini terjadi ya. Ini khususnya yang kita lihat di Kabupaten Kolaka Timur ini terjadi tindak pidana korupsi, di mana anggarannya itu dipotong dan digunakan untuk keperluan-keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini membuat nantinya dengan berkurangnya anggaran, maka kualitas rumah sakit akan menjadi menurun. Dan pada ujungnya, layanan terhadap masyarakat ini akan menjadi berkurang. Nah, KPK dihadapkan pada pilihan di mana KPK harus berusaha atau harus mampu untuk mencegah supaya yang 4,5 triliun ini bisa digunakan untuk pembangunan rumah sakit secara benar. Nah, dilakukanlah makanya ketika kita melihat mulai ada upaya-upaya penyimpangan, maka kita lakukan kegiatan tangkap tangan ini. Jadi filosofinya, kalau di dalam sepak bola itu kan ada pertahanan terbaik adalah dengan menyerang, kan gitu. Nah ini juga hampir sama ini, bersama. Pencegahan terbaik adalah kita dengan melakukan penindakan. Kita berusaha dengan penindakan yang kita lakukan ini, dengan tangkap tangan ini akan menimbulkan 2 efek. Yang pertama adalah efek jera bagi yang saat ini kita tangkap. Dan yang kedua adalah efek gentar, efek rasa takut ya bagi 11 kabupaten lainnya ya yang kita juga sedang awasi. Itu mudah-mudahan gentar gitu. Mereka
tidak akan menyelewengkan pembangunan rumah sakit ini. Harapannya dengan 4,3 triliun yang tersisa nih kan, kalau yang ini kan sudah tadi 126,3 miliarnya sudah digunakan di Kolaka nih. Tersisa sekitar 4,3 triliun ini memang bisa benar-benar digunakan untuk membangun rumah sakit. Dan ujungnya masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang terbaik. Itu kira-kira rekan-rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.